Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kuliah kita pada mata kuliah konsep manajemen perencanaan unit kerja rekam medis. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen perencanaan unit kerja rekam medis. Tentu sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam inti dan substansi materi ini, maka pembahasan kita mulai dengan memahami definisi dan konsep dari manajemen itu. Yang pertama adalah definisi dan konsep manajemen. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen memiliki dua pengertian. Dan ini adalah pengertian dan penjelasan yang sangat penting untuk kemudian kita pahami bersama. Definisi manajemen yang dimaksud adalah yang pertama, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang kedua, manajemen berkaitan dengan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau organisasi. Ini penjelasan dapat kita jumpai atau kita dapatkan di KBBI. Tetapi untuk definisi yang lebih kompleks, yang lebih jelas, konsep manajemen ini dapat ditinjau menjadi tiga aspek. Atau dapat dilihat jadi tiga aspek. Dalam penjelasan yang lain bisa juga lebih dari tiga aspek. Yang pertama, manajemen sebagai seni atau art. Manajemen is art. Ini menurut Mary Parker Follett, yang mengatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sehingga secara umum memang penjelasan tentang manajemen ini adalah seni mengatur, mengelola, dan bahkan seni menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ini adalah penjelasan yang pertama yang berkenaan dengan substansi manajemen. Yang kedua, manajemen sebagai ilmu pengetahuan, sains. Management is as a science. Ini menurut Luther Glick bahwa konsep manajemen adalah bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis mengatur bagaimana dan mengapa manusia itu kerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Karena itu dalam konteks manajemen,
semua pekerjaan, semua apa yang dilakukan oleh sebuah institusi atau instansi, maka untuk menyelesaikan tujuan-tujuan itu, atau untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, berkaitan dengan manajemen adalah manajemen sebagai suatu proses. Manajemen is a process. Ini menurut James Stoner. Stoner menjelaskan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Maka dari tiga definisi ini, penjelasan ini, kita menemukan atau bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa berbicara tentang manajemen adalah kita bicara tentang proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan batasan penjelasan di atas, bahwa dia dalam menjalankan proses perencanaan itu harus dilandasi dengan seni dan ilmu pengetahuan, art and science. Maka kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, bahkan sampai controlling untuk satu tujuan, dan di atas dasar ilmu pengetahuan, yang manajemen dikelola dan diatur berdasarkan sains, berdasarkan ilmu pengetahuan seperti apa yang disebutkan di atas tadi. Maka dari ketiga definisi di atas, bahwa manajemen sebagai seni, manajemen sebagai ilmu atau sains, dan manajemen adalah proses perencanaan sampai kepada persoalan-persoalan yang menjadi rentetan definisi ini, maka definisi manajemen adalah proses yang di dalamnya dilakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Inilah definisi dari manajemen itu, yakni proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan sampai kemudian mencapai tujuan organisasi secara bersama. Karena itu, dalam konsep dan teori manajemen ini, manajemen itu memiliki jenjang. Ada jenjang manajemen. Yang manajemen ini sangat erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab atau bahkan pekerja dari sesuatu tempat, sebuah perusahaan, organisasi, yang di dalamnya ada mekanisme kontrol, evaluasi, monitoring, dan seterusnya. Baik. Berikutnya berkaitan dengan jenjang manajemen. Dalam konteks penjenjangan, manajemen itu memiliki 3 jenjang. Yang pertama adalah low level. Yang kedua middle, dan yang ketiga adalah top level. Low level ini adalah pada ranah supervisor, kemudian formal clerk, karyawan, kemudian junior manajemen, atau bisa juga disebut dengan orang-orang yang berada di akar rumput
sebagai ujung tombak pelaksanaan pekerjaan organisasi. Itu low level. Yang kedua adalah middle level. Middle level ini adalah manajemen pertengahan, berada di tengah-tengah. Antara misalnya ada marketing management, kemudian case hit, kemudian sales manager, operation manager, branch manager, financial manager. Pada fungsi-fungsi manajemen pada middle level ini, pada posisi tengah ini adalah menjadi fasilitator penyambung antara kebijakan dan top manajemen yang kemudian diteruskan dan dieksekusi dilaksanakan oleh tataran low manajemen. Kemudian yang ketiga adalah top manajemen. Manajemen ini adalah pimpinan-pimpinan eksekutif. Di sana ada chief eksekutif, kemudian ada chief marketing officer, kemudian ada chief sales officer, lalu ada chief technology officer, dan lain-lain. Yang mana posisi itu adalah posisi puncak, posisi tertinggi di sebuah lembaga, di sebuah organisasi, termasuk nanti misalnya ada di perencanaan unit kerja rekam medis. Di sana ada top manajemen, ada middle manajemen, ada low manajemen. Di sana ada pimpinannya, ada ketuanya atau ketua rekam medis ini, kepala ruangan rekam medis. Kemudian ada di bawahnya dan ada yang paling bawah yang melakukan kerja-kerja teknis. Ini adalah jenjang manajemen. Dari penjelasan itu kita mendapati prinsip manajemen itu. Prinsip manajemen. Disebutkan bahwa secara sederhana prinsip manajemen menurut Henry Fayol ada 14. Ada 14 prinsip manajemen itu. Di antaranya ini bisa kita bacakan langsung kalau slide. Pembagian kerja. Kemudian yang kedua disebut dengan otoritas. Lalu yang ketiga disebut dengan disiplin. Yang keempat kesatuan perintah. Kemudian berikutnya nomor 5 ada arah. Kemudian ada kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Lalu yang ketujuh ada gaji. Kemudian ada pemusatan, ada jenjang jabatan, tata tertib. Kemudian ada keadilan, ada stabilitas, ada inisiatif. Kemudian ada semangat korps, semangat dunia kerja. 14 ya soal ini atau 14 masalah ini yang masuk ke dalam ranah prinsip-prinsip manajemen. Oleh karena itu ini harus terpenuhi. Ada pembagian kerja di antara karyawan atau pekerja-pekerja di suatu unit organisasi. Pembagian kerja berguna untuk suatu pekerjaan atau agar suatu pekerjaan bisa berada di orang-orang yang tepat sehingga manajemen lebih efisien. Ini adalah pembagian. Bagi pekerjaan itu dibagi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pekerja. Ya, di unit rekam medis misalnya ada 5 orang atau 3 orang, maka ketiga-tiganya harus dibagi dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan rekam medis. Yang kedua adalah otoritas. Otoritas ini bermakna diantaranya secara bijaksana bahwa dia adalah posisi yang diberi kewenangan atau memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan agar supaya semua pekerjaan agenda bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin ini diperlukan agar supaya semangat untuk melaksanakan pekerjaan itu selalu ada di dalam pikiran kita. Yang keempat disebut dengan kesatuan perintah. Ini asalnya bersama dengan otoritas. Karena dalamnya ada perintah atasan untuk
melakukan sebuah pekerjaan untuk menjalankan sebuah tugas-tugas yang berkaitan dengan. Yang kelima adalah arah. Ada satu tujuan yang sama, kemudian dengan desain pencapaian bersama arah. Jadi kerjaan itu jelas arahnya, mau kemana, mau diapakan, mau dibikin jadi apa dan seterusnya. Memiliki orientasi arah dan orientasi yang jelas. Untuk 6 adalah kepentingan bersama. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan secara tim yang berada di satu manajemen misalnya, maka sesungguhnya dia harus berada dalam kepentingan bersama. Yang ketujuh ada reward, gaji, pemberian upah, gaji yang dilakukan kepada orang-orang yang bekerja secara adil dan benar, sesuai dengan berat beban pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian 8 adalah pemusatan. Arah dan perintah harus berasal dari top manajemen. Top manajemen memberikan perintah kepada middle manajemen. Kemudian middle manajemen melakukan pengawasan, pengarahan, pembinaan seterusnya terhadap orang-orang yang ada di bawah, low management. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah tata tertib dalam sebuah institusi, organisasi, termasuk pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Berikutnya adalah adil. Seorang top manajemen harus memahami kondisi organisasi yang sedang dipimpinnya, kemudian melakukan hal-hal yang bijaksana dari yang dirasakan oleh anggota organisasi. Kemudian yang ke-12 adalah stabil. Stabil ini berada dalam keadaan baik. Iya, dalam keadaan baik dan maksimalisasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan organisasi. 13 ada inisiatif, bahwa diberikan kebebasan dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya, tapi dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian seharusnya ada inisiatif untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah semangat korps, semangat kebersamaan dalam ranah atau lingkup pekerjaan itu. Semangat kerja dalam kelompok. Pekerjaan itu sebagai suatu kesatuan kelompok, bukan hanya tidak ada pekerja individu yang sukses, tapi semua di backup, dukung dan dibesarkan oleh manajemen. Oke, ini adalah fungsi manajemen. Manajemen setidaknya ada 4 fungsi manajemen. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ini akan kita jelaskan secara singkat satu persatu. Pertama adalah perencanaan. Bicara tentang perencanaan, bicara tentang fungsi, bicara tentang tupoksi, bicara tentang pembagian tugas dan seterusnya. Maka fungsi dari manajemen tentunya membuat rencana atau menentukan langkah selanjutnya. Jadi rapat bersama agar supaya langkah-langkah ke depan dari organisasi ini kerja bisa terlaksana dengan baik. Lalu dalam perencanaan ada 3 jenjang. Kaitan dengan perencanaan ini ada 3 jenjang. Pertama ada jenjang atas, 2 jenjang menengah, dan 3 jenjang bawah. Ini sama juga dengan jenjang manajemen. Jenjang atas merupakan perencana yang menyeluruh atau jangka panjang. Jenjang menengah adalah merupakan perencanaan yang berhubungan dengan perencanaan atas, dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian perencanaan bawah
adalah mengenai bagaimana melaksanakan perencanaan menengah, termasuk bagaimana mewujudkan, merealisasikan perencanaan atas, tingkat atas. Oke. Tadi yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, bicara tentang pengorganisasian dalam manajemen sumber daya manusia, sumber daya baik manusia maupun non manusia, sumber daya kesehatan. Maka baiknya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada itu harus diatur dan dikelompokkan sedemikian rupa sesuai dengan jenisnya, sehingga satu sama lain dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan yang telah disiapkan. Oleh karena itu dianggap di pengorganisasi ini ada yang namanya bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi ada organisasi garis fungsional, ada vertikal dan seterusnya, ada staff, ada pekerja-pekerja yang lainnya. Sehingga semua fungsi-fungsi manajemen harus berjalan dengan baik. Harus berjalan dengan baik. Mulai dari manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen paling bawah. Oke. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan atau pengerahan yang berkaitan dengan demokrasi tadi. Pelaksanaan atau pengerahan adalah merupakan fungsi yang sangat vital karena dia akan menggerakkan orang-orang yang sudah diorganisir, sudah diverifikasi, sudah terlapor, akan mengorganisir untuk mengejar tujuan yang sudah dicapai oleh sebuah instansi itu. Oleh karena itu dalam fungsi ini pasti membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengerahkan, ya. Pasti membutuhkan kepemimpinan yang bisa mengerahkan anggotanya untuk bisa mewujudkan rencana, mewujudkan perencanaan. Baik. Kemudian dalam fungsi ini pasti membutuhkan pemimpin yang kuat, yang dapat mengerahkan organisasi dan kerja menjadi lebih baik. Ini diantara ciri-ciri pemimpin dalam pelaksanaan kerja-kerja organisasi. Sebutkan sini ada kurang lebih 3 ciri-ciri. Nanti kita lihat kita berada pada posisi mana. 3 ciri itu adalah yang pertama otoriter. Ini adalah ciri pemimpin, baik itu secara global maupun secara khusus. Ada pemimpin yang otoriter, keputusan mutlak dipegang oleh pimpinan. Jadi keputusan diambil oleh pimpinan tanpa mendapatkan pertimbangan dan gambaran-gambaran dari masukan-masukan baik internal maupun eksternal. Baik, yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi adalah kebalikan dari otoriter. Orang-orang yang punya suara atau pimpinan yang baik untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan, mengakomodir pilihan-pilihan antara otoriter dan demokrasi. Yang ketiga adalah bebas, bahwa pimpinan memberikan kebebasan sehingga pimpinan tidak menentukan suatu keputusan namun hanya memberi nasihat. Ini adalah ciri-ciri pemimpin, ciri-ciri pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Kemudian ada juga yang disebut dengan pengawasan atau pengendalian, bahwa fungsi manajemen juga sebagai pengawasan atau pengendalian. Dalam manajemen tentunya setiap proses kerjaan dan juga hasil dan diteliti atau diamati pelaksanaan pekerjaannya. Oleh karena itu
pengawasan pengendalian ini sangat penting dalam sebuah unit organisasi. Pengawasan dan pengendalian adalah sesuatu yang sangat vital yang dibutuhkan dalam tubuh unit kerja organisasi, termasuk unit-unit kerja yang ada di dunia kesehatan. Salah satu antaranya unit kerja rekam medis. Harus ada pengawasan atau pengendalian terhadap kerja-kerja itu. Kalau tidak ada, maka dia tidak akan terkontrol. Oke. Dari pembahasan kita yang berkaitan dengan perencanaan manajemen, maka secara umum kita bisa memperhatikan secara cermat tentang konsep yang berkaitan dengan manajemen, teori manajemen, karena di dalamnya juga mengandung prinsip-prinsip, mengandung sesuatu yang sangat penting untuk kemudian dibahas. Di teori manajemen sendiri memiliki 6 pemahaman, 6 pemikiran, 6 aliran. Sehingga dari situ kita bisa mengambil beberapa pilihan-pilihan untuk diterapkan dalam unit kerja kita. Yang pertama disebut dengan aliran klasik. Aliran klasik ini perilaku manajemen adalah sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya. Tidak ada desain dan rekayasa ilmu pengetahuan untuk mewujudkan itu. Yang kedua disebut dengan aliran perilaku. Dia beratkan pada hubungan manusia, akhlak, moralitas yang harus dimiliki, sehingga ini penting untuk dipelajari. Yang ketiga adalah aliran manajemen ilmiah, yang beratkan pada ilmu matematik dan statistik data dalam menentukan perencanaan. Ini akan dipelajari secara khusus dalam mata kuliah di atas atau di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah aliran analisis sistem. Di aliran ini mengedepankan analisis terhadap sebuah pekerjaan, terhadap sebuah unit kerja. Kemudian yang kelima adalah aliran manajemen berdasarkan hasil. Dia menitikberatkan pada pentingnya hasil. Adapun prosesnya dia tidak terlalu pusingkan, karena yang mau dilihat adalah hasilnya. Bagaimana hasil pekerjaan. Yang keenam adalah aliran manajemen. Dia menitikberatkan kepada kualitas pelayanan, menitikberatkan kepada keputusan yang berorientasi peningkatan mutu, peningkatan kualitas. Baik, ini tentang teori manajemen. Dalam konsep manajemen pula kita menjumpai apa yang disebut dengan bidang manajemen. Bidang-bidang apa saja yang harus ada dalam sebuah organisasi. Tentu yang pertama berkaitan dengan bidang manajemen ini adalah berdasarkan kebutuhan unit kerja. Misalnya unit kerja rekam medis, maka apa kebutuhan unit kerja rekam medis terhadap pola penyelenggaraan manajemen. Karena itu tidak hanya teori manajemen, bidang manajemen juga memiliki bagian-bagian yang sangat penting, yang urgent untuk kemudian dipelajari. Yang pertama disebut dengan bidang manajemen produksi. Ada pasaran, keuangan, personalia, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan bagaimana menghasilkan sebuah produksi untuk kemudian dipasarkan. Bidang manajemen produksi ini adalah sangat menentukan eksisnya organisasi. Semakin banyak produksi sebuah institusi kerja, semakin baik pula keberlangsungan organisasi. Yang kedua adalah bidang manajemen pemasaran. Ini berkaitan tentang bagaimana memasarkan produk
hasil produksi organisasi. Yang ketiga adalah bidang manajemen keuangan, yang sangat penting dibutuhkan oleh sebuah organisasi kerja karena dia akan bertanggung jawab untuk pengelolaan keuangan. Yang keempat disebut dengan bidang manajemen personalia. Sebutkan di situ bahwa bidang ini menitik beratkan pada pegawai. Bagaimana caranya merekrut pegawai, bagaimana caranya memberikan penghargaan, reward terhadap orang-orang yang bekerja di sana. Yang kelima adalah bidang manajemen administratif. Mana bidang ini menitik beratkan pada data dan alat. Untuk melakukan pengukuran. Sehingga capaian kerja-kerja itu bisa terwujud. Ini berkaitan dengan bidang manajemen. Oleh karena itu, seorang tenaga rekam medis, dia wajib menguasai ilmu-ilmu ini, pengetahuan ini, supaya nanti begitu berhadapan dengan dunia kerja maka sudah bisa memahami apa yang harus dikerjakan. Ya. Di semua hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan unit kerja, Oke, saya kira ini yang dapat kita jelaskan pada pertemuan ini. Dan sebelum kita tutup kuliah ini, maka ada tugas yang harus dikerjakan. Di sini saya membuat 2 model tugas. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu ini adalah membuat makalah tentang manajemen organisasi. Ini saya lihat di slide apa yang harus dilakukan. Setelah membuat makalah sesuai dengan standar pembuatan makalah dari kampus, kemudian dikumpul paling lama tanggal 10 Mei 2022. Jadi dikirim di pos Sawuru. Ini tugas individu. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya penjelasannya adalah bahwa kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Semua mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian tiap kelompok membuat makalah berdasarkan pembagian di bawah ini. Pembagiannya sudah ada. Kelompok 1 tentang makalah tentang perencanaan, kelompok 2 makalah tentang pengorganisasian, kelompok 3 makalah tentang kepemimpinan, kelompok 4 makalah tentang pengendalian kegiatan organisasi. Dan kelompok 5 adalah proses penggunaan sumber daya organisasi lain untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, ini tugas yang harus diselesaikan agar supaya kita bisa memenuhi tuntutan sistem yang sudah dibangun di kampus bahwa pertemuan harus cukup sesuai dengan jumlah pertemuannya. Saya kira ini penjelasan yang berkaitan dengan mata kuliah kita pada semester ini, ya, yakni mata kuliah konsep mata kuliah tentang perencanaan unit kerja rekam medis. Dan pada kesempatan ini kita sedang membahas tentang konsep manajemen perencanaan unit kerja rekam medis. Oke, pada pertemuan berikutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci, termasuk contoh-contohnya kalau bisa kita sebutkan. Oke, saya kira ini pelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian dipelajari, diulang-ulang penjelasan ini di rumah masing-masing. Kemudian kita menyongsong perubahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.